Bayangkan sebuah pagi yang tampak biasa di bulan Juli 2026. Seorang pensiunan PNS duduk di teras rumahnya sambil memegang ponsel. Di grup WhatsApp, tiba-tiba muncul pesan berantai yang membuat banyak orang terdiam. Ada yang mengatakan, gaji pensiun akan naik. Ada yang mengaku sudah melihat tabel penghasilan terbaru. Bahkan ada yang menyebut angka-angka tertentu seolah semuanya sudah pasti terjadi. Dalam hitungan menit, pesan itu menyebar kemana-mana. Sebagian merasa lega. Sebagian lagi langsung berharap, namun tidak sedikit yang justru bingung. Apakah benar ada kenaikan? Bagaimana respons Taspen? Kalau memang ada perubahan penghasilan, siapa yang berhak menerimanya? Dan yang paling penting, apakah informasi yang beredar itu benar-benar berasal dari sumber resmi atau hanya sekadar asumsi yang dibagikan berulang kali? Inilah yang sedang menjadi perhatian banyak pensiunan hari ini, karena bagi mereka yang sudah mengabdikan puluhan tahun untuk negara, isu penghasilan bukan hanya soal angka, ini soal ketenangan hidup, soal biaya kebutuhan sehari-hari, soal obat-obatan, soal membantu cucu sekolah, dan soal menjaga martabat di masa pensiun. Karena itulah, dalam video ini kita akan membahas secara tenang, jernih dan hati-hati mengenai respons Taspen terkait kabar kenaikan gaji pensiunan PNS Juli 2026 serta bagaimana masyarakat harus menyikapi berbagai informasi yang beredar mengenai daftar tabel penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh Bapak dan Ibu pensiunan ASN, PNS, TNI, Polri, serta keluarga yang selalu mendampingi mereka dengan penuh kasih sayang. Semoga dimanapun Bapak dan Ibu berada saat ini, selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, serta rezeki yang cukup untuk menjalani hari-hari dengan nyaman dan bermartabat. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk bergabung di channel ini. Kami memahami bahwa informasi mengenai pensiun bukan sekadar berita biasa. Banyak dari Bapak dan Ibu yang menunggu setiap perkembangan dengan penuh perhatian. Wajar saja. Setelah bertahun-tahun mengabdi, tentu setiap kebijakan yang berkaitan dengan penghasilan pensiun akan sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Karena itulah, dalam pembahasan kali ini kita akan berusaha melihat persoalan ini secara objektif, tidak terburu-buru percaya pada rumor. Tidak pula langsung menolak informasi yang beredar, kita akan mencoba memahami apa yang diketahui, apa yang masih dibahas, dan apa yang perlu diverifikasi terlebih dahulu. Mengapa isu ini begitu besar? Jawabannya sederhana. Karena biaya hidup tidak pernah benar-benar berhenti naik, harga kebutuhan rumah tangga berubah, biaya kesehatan meningkat, pengeluaran harian bertambah, sementara banyak pensiunan harus mengatur penghasilan tetap agar cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dalam situasi seperti ini, setiap kabar mengenai kemungkinan kenaikan penghasilan pensiun tentu menjadi perhatian besar. Bahkan bagi sebagian keluarga, informasi tersebut bisa memengaruhi perencanaan keuangan beberapa bulan ke depan. Ada yang berharap bisa lebih leluasa membeli obat rutin, ada yang ingin membantu biaya pendidikan cucu, ada yang sekadar ingin memiliki ruang bernapas lebih lega ketika menghadapi kebutuhan mendadak. Namun masalahnya bukan hanya soal harapan. Masalahnya adalah ketika harapan bertemu dengan informasi yang belum jelas statusnya. Disinilah kebingungan mulai muncul. Ketika satu grup menyebut kenaikan sudah pasti, grup lain mengatakan masih menunggu keputusan resmi. Ketika satu video menyebut angka tertentu, sumber lain justru tidak menyebut angka yang sama. Akibatnya, banyak masyarakat bertanya-tanya, sebenarnya posisi Taspen seperti apa yang benar-benar sudah dikonfirmasi, dan apa yang masih menjadi pembahasan publik. Mari kita pahami konteksnya terlebih dahulu. Taspen memiliki peran penting dalam pengelolaan manfaat pensiun dan jaminan hari tua bagi ASN serta kelompok peserta yang terkait. Ketika muncul kabar mengenai perubahan penghasilan pensiun, banyak masyarakat secara otomatis menunggu penjelasan atau respons dari Taspen. Namun ada satu hal yang sering disalahpahami. Tidak semua informasi yang beredar otomatis berarti telah menjadi keputusan resmi. Dalam banyak kasus, masyarakat perlu membedakan antara pembahasan, usulan, simulasi, perkiraan, dan keputusan yang sudah memiliki dasar resmi. Perbedaan ini sangat penting. Sebuah simulasi bukanlah keputusan, sebuah perkiraan bukanlah kepastian, sebuah rumor bukanlah fakta. Karena itu, ketika muncul pembahasan mengenai kemungkinan perubahan penghasilan pensiun pada Juli 2026, masyarakat perlu melihat apakah informasi tersebut sudah disertai pengumuman resmi atau masih berupa diskusi dan spekulasi. Kalau dilihat sepintas, kabar kenaikan memang terdengar melegakan. Namun masyarakat yang bijak tidak hanya melihat judul. Mereka juga melihat sumber informasi, dasar kebijakan, serta penjelasan resmi yang tersedia.
Dan justru sikap seperti inilah yang membantu kita terhindar dari kekecewaan akibat ekspektasi yang terlalu tinggi. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling banyak ditunggu, yaitu pembahasan mengenai daftar tabel penghasilan yang ramai diperbincangkan. Pertama-tama, penting untuk dipahami bahwa tabel penghasilan yang beredar di media sosial belum tentu merupakan dokumen resmi terbaru. Banyak tabel yang sebenarnya merupakan simulasi, contoh perhitungan, atau bahkan dokumen lama yang kembali beredar dengan narasi baru. Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati sebelum menjadikan tabel tersebut sebagai dasar perencanaan keuangan. Sebagai ilustrasi sederhana, misalkan seorang pensiunan menerima penghasilan pensiun sejumlah tertentu setiap bulan. Ketika muncul kabar kenaikan, orang tersebut mungkin langsung menghitung tambahan yang akan diterima, lalu mulai merencanakan pengeluaran baru. Padahal apabila belum ada keputusan resmi, perhitungan tersebut masih bersifat asumsi. Disinilah sering terjadi kesalahpahaman, harapan tumbuh lebih cepat daripada informasi yang terverifikasi. Selain itu ada faktor lain yang perlu diperhatikan. Setiap kelompok pensiunan bisa memiliki kondisi yang berbeda, golongan berbeda, masa kerja berbeda, komponen penghasilan berbeda. Karena itu, jika suatu saat terdapat perubahan kebijakan resmi, dampaknya pun bisa memiliki rincian teknis yang perlu dipahami secara lebih mendalam. Inilah sebabnya mengapa banyak pihak selalu mengingatkan agar masyarakat menunggu informasi resmi sebelum mengambil kesimpulan. Bukan karena ingin mengurangi harapan, tetapi karena keputusan yang berkaitan dengan penghasilan jutaan pensiunan memerlukan dasar hukum, administrasi, dan mekanisme yang jelas. Dan biasanya, ketika ada perubahan yang benar-benar resmi, informasi tersebut akan disampaikan secara terbuka melalui jalur komunikasi yang dapat diverifikasi. Jadi ketika mendengar kabar mengenai daftar tabel penghasilan terbaru, pertanyaan pertama bukanlah berapa angkanya. Pertanyaan pertama adalah, apakah sumbernya resmi? Apakah sudah ada penjelasan yang dapat diverifikasi? Apakah informasi tersebut berasal dari dokumen yang sah? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini dapat menyelamatkan masyarakat dari kesalahpahaman yang tidak perlu. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu memisahkan rumor dan fakta. Di era digital saat ini, informasi bergerak jauh lebih cepat daripada proses verifikasi. Akibatnya, banyak orang menerima pesan terlebih dahulu baru memeriksa kebenarannya belakangan. Padahal seharusnya justru sebaliknya. Jika ada pesan yang mengklaim kenaikan penghasilan sudah pasti cair pada tanggal tertentu, masyarakat perlu memeriksa sumbernya. Jika ada tautan yang meminta data pribadi dengan alasan pembaruan pensiun, jangan langsung percaya. Jika ada pihak yang mengaku dapat mempercepat pencairan manfaat dengan imbalan tertentu, masyarakat harus sangat waspada. Karena setiap kali muncul isu yang menyangkut uang, biasanya risiko penipuan juga ikut meningkat. Bapak dan Ibu perlu ingat, informasi resmi tidak memerlukan kepanikan. Informasi resmi tidak memaksa orang mengklik tautan mencurigakan. Informasi resmi tidak meminta transfer uang untuk mendapatkan hak yang memang sudah menjadi hak peserta. Inilah mengapa literasi digital menjadi semakin penting, bukan hanya untuk generasi muda, tetapi juga untuk para pensiunan yang setiap hari menerima berbagai informasi melalui grup media sosial. Sikap terbaik adalah memverifikasi terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi kepada orang lain, karena satu pesan yang tidak benar bisa menciptakan harapan palsu bagi banyak keluarga. Di balik semua pembahasan mengenai angka, tabel, dan kebijakan, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu manusia. Ada jutaan kisah pengabdian yang berada di balik status pensiunan. Ada guru yang puluhan tahun mengajar anak-anak Indonesia. Ada pegawai yang bertugas jauh dari keluarga demi pelayanan publik. Ada aparat yang menjaga keamanan selama bertahun-tahun. Ada tenaga administrasi yang bekerja tanpa banyak sorotan. Hari ini mereka memasuki masa pensiun, sebagian menikmati kebersamaan dengan keluarga, sebagian menghadapi tantangan kesehatan, sebagian masih membantu anak dan cucu. Karena itulah, setiap pembahasan mengenai penghasilan pensiun selalu memiliki dimensi emosional yang sangat kuat. Ini bukan hanya soal berapa rupiah yang diterima, ini soal rasa aman, soal penghargaan atas pengabdian, soal kemampuan menjalani masa tua dengan tenang, dan mungkin inilah alasan mengapa setiap kabar mengenai perubahan penghasilan selalu menarik perhatian begitu besar. Karena pada akhirnya, yang dicari banyak orang bukan hanya tambahan angka, melainkan tambahan ketenangan. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan sekarang? Pertama, selalu periksa informasi dari sumber resmi dan terpercaya. Kedua, jangan langsung percaya pada gambar tabel yang beredar tanpa penjelasan yang jelas. Ketiga,
Hindari memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi. Keempat, diskusikan informasi penting dengan keluarga agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kelima, tetap tenang ketika menerima kabar yang terdengar sangat menguntungkan atau sangat mengkhawatirkan. Karena keputusan yang benar biasanya lahir dari informasi yang lengkap, bukan dari kepanikan. Dan yang tidak kalah penting, terus ikuti perkembangan terbaru dari sumber yang kredibel, sehingga setiap perubahan yang benar-benar resmi dapat diketahui dengan tepat. Sikap tenang bukan berarti tidak peduli, justru sikap tenang membantu kita melihat situasi dengan lebih jernih. Sahabat pensiunan yang kami hormati, pembahasan mengenai respons Taspen dan isu kenaikan penghasilan pensiun Juli 2026 menunjukkan satu hal penting. Harapan masyarakat sangat besar, namun harapan yang kuat harus berjalan bersama informasi yang benar. Jangan biarkan rumor menentukan keputusan keuangan keluarga. Jangan biarkan pesan berantai mengalahkan fakta. Dan jangan pernah meremehkan pentingnya verifikasi. Karena ketenangan hidup di masa pensiun dibangun bukan hanya oleh penghasilan, tetapi juga oleh kepastian informasi. Semoga apapun perkembangan kebijakan ke depan, seluruh bapak dan ibu pensiunan selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan kehidupan yang layak setelah bertahun-tahun mengabdi kepada bangsa. Dan sebelum kita akhiri video ini, izinkan saya meninggalkan satu pertanyaan sederhana. Jika suatu hari nanti benar-benar ada perubahan yang membawa manfaat lebih baik bagi para pensiunan, menurut bapak dan ibu, aspek apa yang paling dibutuhkan saat ini? Peningkatan penghasilan, kemudahan layanan, atau jaminan biaya kesehatan? Tuliskan pendapat Bapak dan Ibu di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.